Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Sinta Istamarina dari program Studi Manajemen Universitas Pelita Bangsa. Dalam video ini, saya akan membahas topik penting dalam mata kuliah perpajakan, yaitu pajak penghasilan pasal 23. Mari kita pelajari bersama apa itu PPh pasal 23, bagaimana penerapannya, dan mengapa penting untuk kita ketahui. Yuk kita mulai. Nah, pengertian dari pajak penghasilan pasal 23 itu apa sih? Itu pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa hadiah, bunga, dividen, sewa, royalti, dan jasa lainnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Pajak ini dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak saat transaksi. Bagaimana sifat PPh pasal 23? Nah, PPh pasal 23 ini bersifat tidak final, yang artinya wajib pajak yang dipotong dapat mengkreditkan pajak ini dalam surat pemberitahuan SPT tahunan mereka. Apa saja yang akan dibahas dalam video presentasi ini? Yang pertama itu ada apa saja objek PPh pasal 23, siapa saja yang wajib memotong dan memungut PPh pasal 23, siapa penerima PPh pasal 23, berapa tarif PPh pasal 23, dan bagaimana prosedur pembayaran dan pelaporannya, serta contoh studi kasus tentang PPh pasal 23. Objek PPh pasal 23 itu ada bunga, dividen, sewa, royalti, dan jasa lainnya. Ada hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenis lain yang dipotong PPh 21. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Selanjutnya yaitu ada imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong PPh 21. Kemudian ada pemotong dan pemungut PPh pasal 23, yaitu ada badan pemerintah, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau BUT, subjek pajak badan dalam negeri, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak. Selanjutnya yaitu ada penerima PPh pasal 23, ada dua. Yang pertama yaitu wajib pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap atau BUT. Tarif PPh pasal 23 ada dua, yaitu tarif 2% dan tarif 5%. Tarif 2% ini dikenakan atas objek pajak lainnya seperti sewa, royalti, dan imbalan jasa dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa dan penghasilan lain yang telah dikenakan pajak pasal 4 atau 2. Kemudian tarif 15% ini dikenakan atas dividen, bunga, royalti, hadiah, bonus, penghargaan, dan sejenisnya selain yang dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud PPh pasal 21. Untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP maka dikenakan 2 kali lipat atau 100% dari tarif standar. Nah, selanjutnya ada prosedur pembayaran dan pelaporan. Pembayaran ini dilakukan oleh pihak pemotong dan disetorkan melalui bank persepsi, yaitu ATM, teller, atau fitur online di online pajak. Jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10, sebulan setelah bulan terutang pajak. Kemudian ada pelaporan ini dilakukan oleh pihak pemotong dengan mengisi SPT masa PPh pasal 23 dan melaporkannya melalui fitur lapor pajak online atau e-filing gratis di online pajak. Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang pajak. Dari materi tersebut itu ada studi kasus, yaitu perusahaan A ini adalah sebuah perusahaan jasa konsultan yang menyediakan layanan konsultasi bisnis. Perusahaan B adalah klien perusahaan A yang menggunakan jasa konsultasi bisnis dari perusahaan A.
Nah, perusahaan B menggunakan jasa konsultasi bisnis dari perusahaan A dengan nilai transaksi sebesar 100 juta rupiah. Berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia, transaksi jasa konsultasi ini dikenakan PPh pasal 23 dengan tarif 2% dari jumlah bruto nilai transaksi. Adapun perhitungan dari studi kasus tersebut yaitu nilai transaksi yang tertera yaitu 100 juta rupiah dengan tarif PPh pasal 23 terkena 2%. Maka PPh pasal 23 sama dengan 2% dikali 100 juta rupiah dengan hasil sama dengan 2 juta rupiah. Kemudian ada pemotongan dan pelaporan. Sehingga perusahaan B sebagai pemotong pajak wajib memotong PPh pasal 23 sebesar 2 juta rupiah dari nilai transaksi yang harus dibayarkan kepada perusahaan A. Setelah pemotongan, perusahaan B hanya akan membayarkan 98 juta yang dikarenakan tadi 100 juta rupiah dikurangin 2 juta rupiah kepada perusahaan A. Perusahaan B harus menyetorkan PPh pasal 23 yang telah dipotong sebesar 2 juta rupiah ke kas negara. Perusahaan B juga harus melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh pasal 23 tersebut dalam surat pemberitahuan SPT masa PPh pasal 23. Dan yang terakhir ada pelaporan penerimaan. Itu perusahaan A akan mendapat bukti pemotongan PPh pasal 23 senilai 2 juta rupiah dari perusahaan B. Dalam catatan keuangannya, perusahaan A wajib mencatat penerimaan bersih setelah pemotongan pajak sebesar 98 juta, sambil mengakui pemotongan PPh pasal 23 sejumlah 2 juta rupiah sebagai kredit pajak dalam SPT tahunan PPh Badan. Mari kita analisis dari studi kasus berikut. Dalam kepatuhan pajak, kedua perusahaan ini menunjukkan kepatuhan pajak sesuai ketentuan. Nah, dalam studi kasus tadi, baik perusahaan A maupun perusahaan B menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Perusahaan B telah melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perusahaan A juga mengakui penerimaan setelah dipotong pajak dan menggunakan bukti potong tersebut untuk mengurangi kewajiban pajaknya. Kemudian ada manfaat bukti potong. Bukti potong PPh pasal 23 bermanfaat bagi perusahaan A untuk kredit pajak. Bukti potong PPh pasal 23 yang diberikan oleh perusahaan B kepada perusahaan A merupakan dokumen penting yang dapat digunakan oleh perusahaan A untuk mengklaim kredit pajak. Nah, kredit pajak ini akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan A pada akhir tahun pajak. Selanjutnya, apakah berpengaruh terhadap arus kas? Pemotongan pajak ini mempengaruhi arus kas perusahaan A namun mengurangi kewajiban pajak di masa mendatang. Pemotongan PPh pasal 23 mengakibatkan perusahaan A menerima jumlah pembayaran yang lebih rendah dari nilai transaksi bruto. Meskipun demikian, perusahaan A tetap mendapatkan manfaat dari kredit pajak yang dapat digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak di masa mendatang. Seberapa pentingnya administrasi? Administrasi yang tepat penting untuk menghindari sanksi dan denda. Proses administrasi pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 memerlukan ketelitian dan kepatuhan terhadap tenggat waktu yang ditetapkan. Kesalahan atau kelalaian dalam proses ini dapat mengakibatkan sanksi atau denda dari otoritas pajak. Dengan demikian, studi kasus ini menunjukkan bagaimana implementasi PPh pasal 23 dilakukan dalam praktik bisnis dan pentingnya kepatuhan serta administrasi yang tepat dalam perpajakan. Dan demikian kesimpulan dari PPh pasal 23, yaitu komponen penting dalam sistem perpajakan di Indonesia yang mengatur pemotongan pajak atas penghasilan tertentu yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Dengan memahami dan mematuhi ketentuan PPh pasal 23, wajib pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, dan menghindari potensi sanksi administratif.
Sekian video hari ini, mari kita lanjutkan perjalanan kita dengan memanfaatkan pengetahuan yang telah kita peroleh tentang perpajakan PPh 2126. Melalui kerjasama dengan kesadaran yang lebih tinggi, kita dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif dan inklusif bagi masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.